Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang saya hormati kepada DKM Masjid Raudhatul Jannah beserta dengan jajaran kepengurusan dan juga jamaah salat zuhur. Semoga Allah senantiasa memberkahi umur kita, memberikan rezeki kepada kita, memperbanyak rezeki kita dan memudahkan segala urusan kita, dan khususnya diamankan dan diberkahi negeri kita yaitu negeri Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas langsung berkaitan dengan babul ghusli, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan mandi besar. Pertama, sebelum kita membahas tentang bab tentang mandi besar ini hukumnya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi seorang muslim. Terkadang ia bisa menghukumi hukum mandi itu bisa menjadi wajib, artinya mau tidak mau orang itu harus mandi besar. Dan terkadang mandi besar itu hukumnya sunnah, artinya sangat dianjurkan seseorang itu mandi besar. Dan terkadang hukumnya itu bisa menjadi haram, dan terkadang bisa menjadi mubah dan makruh. Itu semua terkandung sesuai dengan situasi dan kondisi seorang muslim. Pertama, seorang muslim itu bisa menjadi wajib mandi besar ketika hal-hal ini berkaitan dengan ihtilam. Apa itu? Ketika seseorang itu mimpi, dan dalam mimpi tersebut itu dampaknya ia keluar sperma, maka ia wajib mandi besar. Dan terkadang mandi besar ini hukumnya sunnah. Kapan itu? Ketika seseorang hendak melaksanakan sholat Jumat, itu sunnah, sangat dianjurkan. Itu sangat dianjurkan mandi besar. Kemudian terkadang hukumnya itu bisa menjadi mubah, artinya mau dia mandi ataupun tidak mandi, ia tidak berpengaruh. Kapan itu? Ketika seseorang itu mandinya itu pulang kerja, atau ketika dia itu hendak mandi biasa tanpa ada penyebab sesuatu apapun, maka ia hukumnya mubah. Artinya boleh dia mandi dan boleh dia tidak mandi. Dan terkadang bisa menjadi haram. Kapan itu bisa menjadi haram? Ketika seseorang mandi menggunakan air yang digosok atau yang dicuri. Dia tidak punya air di rumah. Aduh, saya mau mandi nih, gak ada air di rumah. Bagaimana ya saya mandi? Maka dia lihat ada air punya tetangga, air botol minum. Wah, ini saya mandi aja deh. Kalau saya gak mandi, saya gak sholat subuh nih. Nah, dia mandi menggunakan air itu tanpa izin dengan tetangga. Maka hukumnya mandinya mandi yang haram, tapi sah. Mandinya haram, sah. Jadi yang haram apa? Menggunakan airnya. Tapi ketika dia menghilangkan hadasnya, dia itu sah. Hadasnya bisa menjadi hilang. Sebagaimana contoh, ada orang mau sholat, tidak ada pakaian, dia telanjang, semuanya kotor semua, najis semua. Dia punya baju punya temannya, akhirnya baju itu dia ambil dan dia gunakan baju itu tanpa izin si teman tadi. Maka konsekuensinya sholat yang dia lakukan haram, tapi sah sholatnya. Dia berdosa. Berdosa apa? Atas menggunakan hak orang lain. Gitu. Tapi dia bisa menjadi makruh. Kapan itu mandi itu? Ketika ada air. Ada air, kita punya air botol gede ya, satu botol air mineral, dia pun buat kita mandi. Kemudian ada hewan, kehausan. Dan kalau kita tidak ngasih itu, dia berpotensi kehaus, belum mati, tapi haus saja. Maka kita tetap menggunakan air itu, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ini yang disebut dengan hukum mandi sesuai dengan situasi dan kondisi kita semua. Nah, mandi ini sangat dianjurkan bagi seorang muslim, bahkan disyariatkan. Kenapa demikian? Karena ini menunjukkan Islam itu sangat perhatian terhadap kebersihan. Makanya orang-orang barat, orang-orang orientalis, itu mereka menyerang Islam, yang diserang itu bukan Islamnya, Pak, tapi muslim yang diserang. Orang yang berpakaian muslim, berpakaian menggunakan agama Islam. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang orientalis, ketika melihat orang muslim, dia tidak melihat Islamnya,
tapi dia melihat perilaku muslimnya. Perilaku individunya. Ketika orang tersebut tidak bersih, ya, maka mereka akan melihat, oh Islam itu ternyata jorok ya. Ketika di tempat rumah kita tidak bersih, maka yang dilihat jorok dan tidak bagus. Sehingga Islam itu melalui syariatnya sangat memberikan perhatian khusus terhadap umatnya agar kita itu senantiasa memperhatikan kebersihan. Makanya ketika seseorang datang ke rumah kita, ada tamu nih, ada tamu datang, maka kita sangat disunahkan mandi juga. Oh, bentar lagi ada keluarga famili kita dari jauh datang, maka kita mandi. Apa tujuannya? Menyambut keluarga kita supaya mereka nyaman dengan kita, nyaman dengan kehadiran kita. Berbeda halnya kalau ada orang datang kepada kita dan kita belum mandi, bangun tidur belum mandi, belum cuci muka, maka orang itu akan menganggap, wah, dia tidak memperhatikan kita. Dia tidak memberikan welcome dengan kita. Begitu juga kalau kita sedang sholat, sangat dianjurkan mandi. Bahkan kalau ada sebagian ulama, ketika mereka mengaji kitab atau mengajar, itu mereka mempersiapkan segala sesuatu bersih mungkin. Memakai pakaian wangi, memakai baju yang putih, kemudian sebelumnya dia mandi, gosok gigi, kemudian menggunakan siwak dan menggunakan parfum, bahkan ada menggunakan dupa. Apa tujuannya? Supaya ketika dia belajar itu ada nyaman dalam kehadiran dia itu. Nah itu. Makanya begitu juga dengan mandi, sangat disunahkan seseorang ketika hendak sholat dia itu mandi. Bahkan ketika saya belajar dengan Dr. Bagus, Om Bagus itu, ketika di MUI, dia menjelaskan bahwasanya pengaruh seseorang ketika dia bersih tubuhnya, maka dia akan meningkatkan kekhusyuan. Beda orangnya kalau sholat, samping kita nih belum mandi, maka akan keganggu. Wah, ini sholat saya gak nyaman nih, gak khusyuk. Kenapa? Karena terganggu dengan orang sekitar kita. Maka sangat disunnahkan, sangat dianjurkan untuk mandi ketika kita sedang mengerjakan kebaikan. Seperti itu. Kemudian kita masuk di pembahasan babu adabil ghusli minal janabah, yaitu adab dan akhlak hal-hal yang berkaitan dengan kesunahan bahkan kewajiban seseorang ketika mandi. Di mana Imam Ghazali mengatakan faida asobatka janabatun, apabila menimpa kepada kalian apa itu junub. Jadi kata Imam Ghazali, kalau seseorang itu tertimpa junub, maka kata beliau min ihtilamin, dari apa? Berupa ihtilam, tidur. Jadi ketika seseorang tidur, kemudian dia bangun dari tidurnya dan dia junub, maka dia wajib mandi. Tapi perhatikan, di sini beda. Ada orang tidur wajib mandi dan ada orang tidur kedua-duanya wajib mandi dan wajib wudu. Contoh, ada orang tidur ketika seseorang sedang hadir khutbah, sholat Jumat. Ketika khutbah dia tidur, kondisi tidurnya duduknya dalam kondisi mutamakin, aman. Dia tidak berpindah-pindah tempat duduknya. Ketika dia bangun, maka dia hanya wajib mandi besar saja. Tapi ketika dia ihtilam, berbeda halnya ketika dia tidur di kasur. Dia tidur di kasur, kemudian dia mimpi ihtilam, maka dia diwajibkan mandi besar plus wudu, double 2. Tapi ada pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat mengatakan ketika seseorang memiliki kewajiban untuk berwudu atau hadas kecil dan dia memiliki hadas besar, cukup dia mandi besar saja tanpa harus berwudu, cukup. Kenapa? Ada satu kaidah mengatakan idza jitama'a amroni, ketika ada dua perkara bergabung. Apa itu? Hadas kecil, hadas besar. Fi jinsin wahidin, dalam satu perkara, yaitu perkara dalam hadas. Kan sama ini, sama-sama hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Walam yakhtalif maksuduhuma, tujuannya tidak saling bertentangan. Maka kata ulama boleh menggabungkan keduanya dalam satu hal. Itu boleh. Contoh, saya tidur atau berhubungan dengan istri. Setelah berhubungan otomatis wajib mandi besar plus wajib wudu. Kata ulama tidak perlu wudu, cukup mandi besar. Kenapa? Karena mandi besar kamu akan menghilangkan hadas kecil kamu. Mandi besar kamu akan menghilangkan hadas kecil kamu. Tapi disunnahkan tetap berwudu. Sunnah. Sangat dianjurkan berwudu tapi tidak wajib. Kenapa? Karena sudah menjadi gabung tadi itu. Mandi besar menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecilnya akan hilang. Seperti itu. Maka kata beliau,
ketika seseorang itu ihtilam, tidur, kemudian dia keluar air mani dia, maka dia diwajibkan mandi besar. Ya. Au wikoin, atau dia berhubungan jima dengan istrinya. Ya, dia berhubungan jima dengan istrinya, berhubungan badan, maka dia wajib mandi besar. Ini contoh kecil. Lalu apa contoh-contoh yang lain? Di antaranya ketika seseorang perempuan selesai menunaikan haidnya. Ya, ketika perempuan haidnya sudah selesai, maka dia diwajibkan mandi besar. Ya, itu sangat diwajibkan. Ya. Ketika seseorang berhubungan badan dengan suami istri, maka dia wajib mandi besar. Kapan itu? Ketika, mohon maaf, kemaluan laki-lakinya yang depannya itu masuk secara sempurna, maka dia diwajibkan mandi besar. Sempurna wajib masuknya yang depan. Tapi ketika dia tidak sempurna masuknya, maka dia tidak wajib mandi besar. Itu. Jadi masuknya setengah doang. Segini doang masuknya. Set, udah masuk. Mohon maaf ya. Masuk. Nah, kemudian apakah dia wajib mandi besar? Tidak. Tidak wajib mandi besar. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah di mana Nabi SAW mengatakan idal taqo al-khitanani, apabila bertemu dua kelamin, ya, apabila bertemu dua kelamin, faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib mandi besar. Ini. Sehingga ulama bingung. Khitanani ini dua kelamin tadi ini mohon maaf ya, karena ini ilmu. Mohon maaf. Ketika dua kelamin ini bertemu, ukurannya bagaimana ini? Apakah masuk serata sempurna atau tidak? Sehingga ulama berijtihad, tidak. Masuknya sempurna kelamin laki-laki kepada perempuan, ketika masuknya itu tidak sempurna yang depan. Maka dia tidak ada kewajiban mandi besar. Ini yang disebut dengan Nabi Muhammad idal taqo al-khitanani wajaba al-ghuslu. Ketika dua alat khitan bertemu, laki-laki dan perempuan, maka ia diwajibkan untuk mandi. Seperti itu. Dan ini harus diketahui. Kenapa demikian? Karena sah dan tidaknya ibadah seseorang tergantung dari dia menghilangkan hadas besar dan kecilnya. Makanya mengetahui hal-hal berkaitan seperti ini wajib tahu. Karena jangan sampai orang itu gak tahu. Contoh sederhana orang yang salah itu. Ada orang mabuk. Habis mabuk kemudian wah ayo kita mandi besar. Wajib mandi besar. Enggak ada. Gitu loh. Setelah mabuk dia tidak wajib mandi besar. Cuman sangat dianjurkan wajibnya dia itu adalah wudu. Kenapa? Karena dia hilang akalnya. Zawalul akli. Jadi setelah ada orang mabuk nih. Kita punya teman mabuk. Setelah dia mabuk kita suruh dia wudu. Wajib wudu itu. Kenapa? Karena menghilangkan akal itu termasuk bagian daripada mewajibkannya wudu. Tapi tidak termasuk mewajibkannya mandi besar. Seperti itu. Tidak masuk bagian mandi besar. Seperti itu. Ya, jadi itu dalil dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan perintah Al-Quran. Di mana Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat menyukai orang-orang yang suka bertobat, Pak. Nah ini nih. Jadi kalau kita itu setiap hari itu harus bertobat. Harus bertobat. Karena Allah suka kepada orang yang bertobat. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu sebelum kita berbuat dosa, nggak sadar kita telah berbuat dosa. Dan Allah tidak suka terhadap perilaku kita yang berbuat dosa yang kita tidak sadari. Tapi Allah mengatakan Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat menyukai orang yang suka berbuat tobat. Bagaimana cara bertobat? Salah satunya membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Atau lengkapnya Al-Quran mengajarkan istighfar yang Al-Quran ajarkan adalah Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Itu istighfar yang Al-Quran ajarkan. Apa manfaatnya? Orang suka beristighfar, yursilis sama'a alaikum midror. Orang kalau suka beristighfar, Allah akan menurunkan rahmatnya untuk dia sebagaimana Allah turunkan air hujan, Pak. Coba. Itu. Makanya guru saya Ustadz Fauzan itu memberikan kepada saya satu amalan. Hazik setiap hari harus beristighfar minimal 1000. Itu minimal. Maksimal 10.000. Istighfar. Istighfar minimal 1000. Bagaimana caranya saya hitung? 100 sebelum sholat, 100 setelah sholat. Gitu aja. Gak kerasa, Pak. Jadi satu tasbih itu yang bulat besar panjang itu 100 itu.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kalau kita pengen sempurna untuk orang tua kita, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Itu Pak, orang tua kita udah minta minta ampunkan untuk orang tua kita. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Udah meninggal, minta ampun orang tua. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Gak kerasa, diem lagi nongkrong sambil ngopi-ngopi itu. Astagfirullahaladzim. Kadang kalau saya melihat guru saya itu di mobil sambil istighfar. Kalau kita malu istighfar, beli yang kecil itu, tasbih. Astagfirullahaladzim. Naik motor, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Enggak kerasa Pak, enggak kerasa. Ya, kita dengerin lagu 3 jam, ya enggak kerasa. Istighfar coba. Allah suka sama orang-orang yang istighfar. Manfaatnya apa lagi? Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lipat gandakan untuk kalian rezeki kita. Jadi rezeki kita kalau pengen berlipat ganda, istighfar Pak, tobat sama Allah. Makanya dalam sebuah kisah Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Jadi setelah para sahabat tabi'in, itu pemimpin tabi'in itu Imam Hasan Basri. Kata beliau ketika ada datang orang kepada beliau minta, "Ya Imam, tolong doakan saya semoga punya anak. Semoga rezeki saya lancar." Istighfar. Datang lagi, "Ya Imam, berikan saya doa supaya saya dapat pekerjaan. Dagangan saya laris." Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan amalan-amalan. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah akan berikan kepada kalian anak yang terbaik. Gitu. Jadi kita punya anak bandel, istighfar Pak. Bisa jadi anak bandel kita karena kesalahan kita. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin. Nah itu. Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. 2. Allah juga suka terhadap orang yang suka bebersih. Suka sekali kepada orang yang bebersih. Dalam sebuah hadis dikatakan innallaha jamil. Allah itu indah Pak. Yuhibbul jamal. Dan Allah sangat menyukai keindahan. Suka keindahan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan perempuan, kita nggak boleh memakai pakaian yang indah, boleh. Yang dilarang tabarrujal jahiliyah, itu nggak boleh. Berpakaian layaknya berpakaian orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh, berlebihan, itu nggak boleh. Tapi ketika dia memakai pakaian wangi di depan suami, itu boleh. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah sangat suka keindahan. Ya, makanya kalau kita datang ke masjid, sholat, itu harus pakai wangi Pak. Makanya Buya Ghazali, kakeknya ayahnya Ustaz Fauzan, ada tukang grab sholat di masjid, dinasihati, "Pak, kalau bisa datang ke masjid, kerja grab, itu bawa baju gamis atau sarung, bawa parfum. Jadi jangan sholat pakai baju grab, kasihan sampingnya keganggu." Begitu, kasihan sampingnya keganggu dan kita itu gak khusyuk sholatnya. Baju kita kotor, masa ya kita datang kepada Allah, menghadap kepada Allah kita kotor. Tidak enak bau badan kita. Makanya harus terbiasa membawa parfum. Ayo sholat, ayo parfum dulu. Apa tujuannya? Supaya kita itu meningkatkan kekhusyuan Pak. Dan Allah suka kepada orang-orang yang mutatahhirin. Suka kepada orang-orang yang meningkatkan kebersihannya. Itu suka. Mutatahhirin ini menggunakan kalimat tatohar. Tatohar ini takalluf Pak. Sangat benar-benar bebersih. Bukan suka bersih doang. Sangat kepada orang suka bebersih sekali. Jadi bukan bersihnya main kecil-kecil, ecek-ecek enggak. Sangat bersih sekali. Allah tuh suka. Makanya di rumah kalau kotor itu malaikat gak ada turun Pak. Karena kotor. Tapi ketika rumahnya bersih, nyaman, ibadah kita nyaman juga. Allah, masjid kalau kita bersih enak gak? Enak. Gitu loh. Bahkan saya punya teman itu kalau ke kamar mandi kotor itu. Jadi dia itu tidak jadi keluar kecil, air kecilnya itu. Masuk lagi, naik lagi. Kenapa? Karena kotor. Tapi kalau bersih dan Allah suka kepada orang-orang yang bersih. Ini dalilnya bahwasanya mandi wajib itu sangat diwajibkan. Mandi itu sangat dianjurkan supaya kita bersih. Pakai siwak gitu. Siwak pakai. Oh, saya gak punya siwak, cukup sikat gigi. Karena sikat gigi itu juga dihitung siwak Pak. Jadi sikat gigi itu bersiwak juga kita. Ya, bagaimana caranya supaya dapat pahala siwak? Saya niat sikat gigi untuk menghilangkan bau mulut saya. Udah siwak kita. Jadi bersiwak itu gak harus pakai kayu dari Arab sana, gak harus. Makanya kadang orang bersiwak di masjid itu pakai apa? Pakai ini nih, ujung ini, bersihkan. Atau kita gak punya, pakai tisu, bersiwak itu. Nah, itu Allah suka sekali dengan
kebersihan. Dan supaya Islam itu dipandang oleh orang-orang barat sebagai agama yang benar-benar memperhatikan kebersihannya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan fakhudil ina. Nah, kalau kalian sudah tertimpa yang namanya wiko, berhubungan suami istri, atau ihtilam, bermimpi basah, maka kata Imam Ghazali, ambil satu tempat air. Ina, ambil tempat air, apa tujuannya? Mandi besar. Kemudian kata Imam Ghazali, ilal mughtasal. Lah, ketika seseorang mengambil air tempat tadi, maka hal yang pertama kamu lakukan adalah membersihkan kedua tangan kamu. Jadi tangan dulu Pak, jangan langsung saya niat mandi besar untuk menghilangkan yang besar. Jubur, jangan. Cuci tangan dulu, tangannya dicuci dulu. Apa tujuannya? Supaya tangan kita ini kalau tidur, kan kita nggak tahu garuk-garuk mana. Itu. Bahkan ada sebagian ulama itu ya dalam fikih ini setelah bangun tidur, kita bangun tidur, bahkan dia mewajibkan cuci tangan. Wajib. Kenapa? Karena dia takut tidak sadar Pak, memasukkan tangannya ke air yang tidak sampai 2 kulah, maka airnya menjadi najis. Itu. Makanya sangat dianjurkan cuci tangan. Bangun tidur, setelah ihtilam atau berhubungan badan, cuci tangan. Coba. Sebelum mandi cuci tangan dulu. Jadi kita itu betul-betul memperhatikan apa? Kalau vaksin kemarin itu, sebelum vaksin, itu bersih-bersih dulu kita itu. Jadi Islam itu kalau dikatakan agama yang jorok, itu salah betul. Cuci tangan dulu sebelum mandi besar. Setelah itu berapa kali? Salasan, 3 kali. Jangan lebih, 3 kali. Kalau lebih makruh Pak. Karena innallaha yuhibbul witro. Allah itu suka sekali ganjil. 3. Sekali bagus, 2 kali bagus, 3 kali mentok. Udah. Jangan 4 kali. Kenapa? Karena sangat diharamkan membuang air. Haram. Makanya kalau kita wudhu, itu jangan air keran itu jangan dihidupin besar itu. Itu. Kita baru doa, airnya kencang keluar. Haram itu, gak boleh. Itu membuang-buang air. Itu dosa itu. Makanya kalau bisa itu guru saya mengajarkan, kalau kita berwudu, airnya kecilin Pak. Kecilin aja. Supaya tidak terganggu sampingnya. Ya, tidak menyiprat ke baju kita. Nah, kecilin airnya, baru kita berwudu. Seperti itu. Ya, kemudian wa'azil ma'ala badanika min qadarin. Dan bersihkan seluruh tubuhmu dari sisa-sisa kotoran. Jadi badan kita itu harus dihilangkan kotorannya. Apa? Rambut, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan badan kita harus dibersihkan. Jadi setelah tangan kita dibersihkan, cuci tangan, baru setelah itu membersihkan seluruh anggota tubuh kita dari kotoran-kotoran. Baru kata Imam Ghazali, watawaddo, berwudu. Nah, jadi mandinya kapan? Mandinya setelah kita wudu. Tapi ini sunnah Pak. Ini sunnah. Watawaddo fi wudu'ika lis-sholah. Dan berwudulah kamu. Apa tujuannya? Untuk sholat. Gitu. Karena apa? Karena ada dalam fikih itu ada orang wajib mandi besar, tadi saya katakan, tapi tidak wajib wudu. Kapan itu? Ketika dia tidur, tapi tidurnya tidak membatalkan wudu. Kapan? Duduknya duduk muntamakin. Dia imam khutbah, dia tidur gini. Nah, itu nggak wajib wudu. Cuman wajib mandi besar. Ketika ihtilam Nabi dia. Ketika ihtilam khutbah, dengerin khutbah, dia tidur. Kemudian mimpi basah. Waduh, mimpi basah ini. Gimana nih? Nah, dia gak wajib wudu, cuman wajib mandi besar. Seperti itu. Ya, wa tawaddu fi wudu'ika kama sabaqo. Apa tujuannya? Lis sholati, untuk sholat. Fi ma'a jami'i da'awat. Tapi bersamaan dengan membaca doa. Jadi baca doa juga. Ya, jadi sebelum wudu itu baca doa. Nah, baca hal-hal yang berkaitan doa, cuci tangan baca doa. Apa wajahnya? Allahumma bayyid wajhi kama bayyatta wujuhal ulama. Ya Rabb, terangilah wajah saya sebagaimana engkau menerangi wajah-wajah para ulama, para ulia. Jangan hitamkan wajah saya, jangan gelapkan wajah saya sebagaimana engkau gelapkan wajah-wajah orang yang berbuat dosa. Jadi kata Nabi itu, orang kalau berbuat dosa itu wajahnya gelap. Tapi kalau ada orang suka berbuat ibadah wajahnya terang. Makanya skincare-nya orang Islam wudu. Skincare-nya itu. Gak punya wudu, batal wudu lagi. Bahkan Ustaz Fauzan itu salah satu wasiat dari gurunya, jangan pernah tinggalkan wudu kamu. Batal wudu lagi. Insya Allah rezeki kamu ngalir. Gitu. Jadi dikit-dikit batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Wudu lagi aja. Itu skincare-nya Islam itu. Tapi bukan berarti yang
selain wudu bukan skincare-nya Islam, tidak. Artinya ini betul-betul menjaga kebersihannya dari Islam. Wa akhir, dan akhirkanlah ghusla qadamaika, ya, mencuci kaki kamu, ya, kaila yadi'a alma, supaya kamu tidak membuang-buang air. Jadi setelah akhir berwudu baru satu paket dengan cuci kaki, Pak. Jadi caranya itu jadi dari ketika kita cuci tangan udah niat wudu. Niat wudu, cuci tangan, nawaitul wudu alirafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala, plus niat sunnah wudu. Kalau gak niat gak dapat kita sunnahnya. Saya niat juga melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu, niat. Setelah itu baru wudu. Wudu kakinya kapan? Bersamaan dengan mencuci kaki ketika wudu, cuci kaki. Supaya apa? Likaila yadi'a alma, supaya kita tidak membuang-buang air. Itu yang berkaitan dengan wudu. Cukup atau masih lanjut ya? 5 menit lagi ya? Itu yang berkaitan dengan wudu. Nah, ini kata Imam Ghazali, jangan sampai kalau kita berwudu buang-buang air. Kaila yadi'a alma, jangan sampai buang-buang air. Kemudian kata Imam Ghazali, fa idza faragta minal wudu, kalau kamu sudah selesai berwudu, fasubbal ma, maka tuangkan air. Jadi air itu dituangkan. Di mana? Ala ra'sika salasan. Lah ini mulai praktek wudunya. Setelah kita berwudu, mandi besarnya gimana? Tuangkan air 3 kali, Pak. Dari mana? Dari atas kepala. Jebur 3 kali, jebur. 3 kali. Wa antanawin, ingat, ketika engkau mengangkat air ke atas dan apa? Menaruh air itu, apa namanya itu? Fasubal ma. Menuangkan air, ketika menuangkan air, ingat wa antanawin, kamu juga harus berniat wudu. Harus niat. Saya lupa niat wudu. Itu saya pernah ngajar anak SMK itu. Cara niat wudu, cara niat mandi besar gimana? Loh, kamu selama ini kalau niat mandi besar gimana? Ya bawa HP kamar mandi katanya. Gitu. Bawa HP kamar mandi katanya. Anak SMK itu. Astagfirullah. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, susah pelafatan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Baru jebur. Gitu. 3 kali dari kepala. Setelah kepala wa antanawin, apa niatnya? Raf'a hadasil minal janabah, menghilangkan hadas besar dari junub. Niat kita. Jadi niatnya itu ketika mengangkat air ke atas. Dan ingat Pak, ketika kita mandi besar, jangan dibarengi dengan sampo, jangan. Mandi besar jebur, sampoan, jangan. Gak sah sholat mandi besar kita. Kenapa? Karena air itu bercampur dengan air sampo. Itu bukan air mutlak namanya. Karena air sampo suci, tapi tidak bisa menyucikan. Itu. Mandi jebur, belum selesai nih mandi besarnya. Sabunan dulu, jangan. Nggak sah mandi besar kita. Jadi caranya gimana? Mandi besar dulu, tanpa sampo, tanpa sabun, mandi besar dulu. Baru setelah itu, baru pakai sampo, pakai sabun. Jadi kita selesai mandi besarnya dulu. Sebagaimana kalau kita cuci baju, baju kita yang najis jangan dicampur ke mesin cuci. Najis semua itu. Cuci dulu. Dicuci dulu, baru setelah dihilangkan najisnya, baru digabungkan dengan yang lain nih baju. Jangan sampai celana kena kencing digabung di mesin cuci. Semua najis itu, mesin cucinya najis gitu. Makanya harus diperhatikan. Karena kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan keabsahan ibadah kita. Orang kalau tidak mengerti hal-hal seperti ini, ibadah kita bisa tidak sah, Pak. Sebagaimana orang kalau ingin jual beli tapi tidak paham hukum-hukum jual beli, maka dia berpotensi menggunakan riba. Hati-hati. Makanya Islam itu sangat memperhatikan kalau kamu ini fakir qabla an tuqarrir. Itu pesan guru saya. Pikirkan dulu sebelum kamu ambil keputusan. Pikirkan dulu. Gitu. Artinya berpikir dulu. Ini benar gak ya? Kira-kira ini sah gak ya? Kalau nggak tahu, chat Ustadz ingin tanya begitu tuh. Tanya gitu kepada ustadz-ustadz sekitar, gimana hukumnya? Kemarin Pak, sedikit cerita. Ada orang menikahkan. Saya punya teman itu, dia punya sepupunya ya laki-laki dengan seorang perempuan. Ketika akad, wali si perempuan itu nggak ada, Pak. Wali si perempuan itu nggak ada. Dan yang menikahkan ustadz. Dan di samping bukan walinya, orang lain. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga.
Itu hati-hati, itu sama dengan kita menzinakan orang lain. Hati-hati. Jadi selama dia berhubungan, si ustadz ini berdosa. Itu tuh. Di daerah saya, kampung saya, baru perempuan ketika selesai meninggal suaminya, malamnya besoknya dia nikah lagi. Itu nggak boleh. Ada masa iddah di situ. Jadi ketika ustadz menikahkan, ustadz sedang menzinakan perempuan itu. Nggak boleh. Makanya hati-hati dalam urusan agama itu harus ditanyakan. Hukumnya bagaimana, sah nggak, najis tidak. Kalau mandi besarnya seperti ini bagaimana, sah tidak mandinya. Seperti itu. Maka kata ulama, ketika kita mandi besar tuangkan air. Jangan digabung dengan sampo. Jangan digabung dengan sabun. Karena itu bukan lagi air mutlak namanya. Namanya air sampo. Sama dengan teh ini atau kopi. Teh ini bukan air mutlak. Kopi ini sah, air suci enggak? Suci. Tapi tidak bisa menyucikan. Menyucikan. Itu dia. Wa antanawin raf'al hadas